Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bakal jelasin ke kalian tentang 5 tokoh filsuf alam. Yang pertama ada Thales. Thales adalah seorang filsuf dari Miletos yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Thales mendapat julukan Bapak Filsafat karena dia adalah orang pertama yang berfilsafat. Thales dianggap sebagai pendobrak mitos. Ia menggeser cara berpikir mitosentris menjadi logosentris. Dia membaca gejala alam tanpa menghubungkan dengan dewa-dewa, dan lebih memilih pendekatan yang kita kenal dengan metode ilmiah. Thales mengemukakan teori, semua berasal dari air dan akan kembali ke air. Menurutnya, air adalah pangkal dari segalanya di alam semesta, sekaligus menjadi sumber kehidupan, di mana segala bahan makanan yang dibutuhkan makhluk hidup memiliki unsur air. Yang kedua ada Anaximandros. Anaximandros lahir pada 610 sebelum Masehi dan meninggal 546 sebelum Masehi. Anaximandros adalah seorang filsuf dari mazhab Miletos dan merupakan murid dari Thales. Anaximandros adalah filsuf pertama yang meninggalkan bukti tulisan berbentuk prosa. Meskipun Anaximandros merupakan murid Thales, namun ia menjadi terkenal justru karena mengkritik pandangan gurunya. Anaximandros berpendapat bahwa tidak mungkin mencari prinsip dasar tersebut dari zat yang empiris. Prinsip dasar itu haruslah pada suatu yang lebih mendalam dan tidak dapat diamati oleh panca indera. Anaximandros mengatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah to apeiron. To apeiron berasal dari bahasa Yunani, a yang berarti tidak dan eras yang berarti batas. Dari prinsip inilah berasal segala sesuatu yang ada di dalam jagat raya sebagai unsur-unsur yang berlawanan, seperti yang panas dan yang dingin, yang kering dan yang basah, malam dan terang. Kemudian kepada prinsip ini juga semua pada akhirnya akan kembali. Yang ketiga ada Anaximenes. Anaximenes adalah seorang filsuf yang berasal dari kota Miletos, sama seperti Thales dan Anaximandros. Tentang riwayat hidupnya tidak banyak yang diketahui. Anaximenes mulai terkenal sekitar tahun 545 sebelum Masehi, sedangkan tahun kematiannya diperkirakan sekitar tahun 528 sebelum Masehi. Anaximenes tidak lagi melihat sesuatu yang metafisik sebagai prinsip dasar segala sesuatu, melainkan kembali pada zat yang bersifat fisik, yaitu udara. Anaximenes berpendapat bahwa udara adalah prinsip dari segala sesuatu. Pembentukan alam semesta menurut Anaximenes adalah dari proses pemadatan dan pengenceran udara yang membentuk air, tanah, batu, dan sebagainya. Menurutnya, bumi berbentuk datar, luas, dan tipis hampir seperti meja. Yang keempat ada Parmenides. Parmenides lahir pada tahun 540 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 470 sebelum Masehi. Parmenides lahir dari keluarga terpandang di kota Elea, Yunani. Parmenides berpendapat bahwa yang ada itu ada, yang ada itu tidak dapat hilang menjadi tidak ada, dan yang tidak ada tidak mungkin muncul menjadi yang ada. Yang tidak ada adalah tidak ada, sehingga tidak dapat difikirkan. Yang dapat difikirkan hanyalah yang ada saja. Ini merupakan pemikiran dari Parmenides. Terakhir ada Heraklitus. Heraklitus berasal dari Efesus di Asia Kecil. Heraklitus lahir pada tahun 540 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 480 sebelum Masehi. Heraklitus mengemukakan bahwa segala sesuatu itu selalu berubah. Segala sesuatu mengalir bagaikan arus sungai dan tidak ada satu orang pun yang dapat masuk ke sungai yang sama untuk kedua kalinya.
Dia beralasan karena sungai yang pertama telah mengalir berganti dengan air yang berada di belakangnya. Demikian juga dengan segala sesuatu yang ada. Tidak ada yang tetap, semuanya akan berubah. Menurut Heraklitus, alam semesta ini selalu dalam keadaan berubah. Sesuatu yang dingin berubah menjadi panas, yang panas berubah menjadi dingin. Sekian penjelasan tentang 5 filsuf alam dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.